Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you all in a good condition. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini, Nak? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baik. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa dahulu. Dan Ibu berharap kalian melaksanakan semua tugas-tugas yang telah Ibu berikan. Bagi yang telah menyelesaikan tugasnya, Ibu ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum menyelesaikan tugasnya, silahkan kamu selesaikan dan kirimkan kepada Ibu. Baik, pada minggu lalu kita telah selesai mempelajari materi to tell what we or other people think of something. Ini anak. Nah, kita telah selesai mempelajari ini sehingga kalian sudah tahu apa fungsi sosialnya, apa struktur umumnya, apa dia ciri kebahasaannya. Dan dari tugas-tugas yang telah kalian kirimkan kepada saya, kepada Ibu, di situ Ibu sudah mulai mengerti kalau kalian sudah paham bagaimana cara membuat percakapan singkat mengenai to tell what or other people think of something. Nah, jadi pada minggu ini kita masuk kepada materi baru. Nah, ini dia. Buat di buku catatannya seperti biasa ya. Ada hari, tanggal, bulan dan tahun. Lalu pertemuan keberapa. Kemudian tuliskan materinya masih di chapter 1, bab 1. It's English time, itu temanya ya. Kemudian submaterinya yang untuk minggu ini to check if we are understood. Untuk mengecek apakah kita paham ya. Mengecek pemahaman gitu. Terus apa tujuan pembelajaran atau objectives of learningnya kita untuk mempelajari materi ini? Di sini kalian dituntut untuk mampu merancang teks transaksional lisan dan tulis sederhana terkait ungkapan untuk mengecek pemahaman serta dapat mengkomunikasikan dengan baik, benar, percaya diri dan santun dengan mencapai nilai KKM 69. Nah, tadi kan materi kita to check if we are understood. Apa itu to check if we are understood atau sering disebut checking for understanding. Checking for understanding adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Coba kita lihat contoh di buku paket ya. Kita lihat contohnya di buku paket. Sebentar, saya scroll ke bawah dulu. Nah, kita baca dulu ininya. Peraturannya ya. We will play the roles of the students and the teachers in the conversation to check if they are understood. Kita akan bermain peran sebagai siswa dan guru di dalam percakapan untuk mengecek apakah mereka mengerti. Ya, here are what we will do. Berikut ini adalah apa yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Pertama-tama, kita akan mendengarkan dengan penuh perhatian pada guru yang sedang membaca percakapan. Second, we will repeat the conversation after him or her, sentence by sentence. Yang kedua, kita akan mengulang percakapan setelah guru, kalimat demi kalimat. Then, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Kemudian, secara berkelompok, kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan. Ini kalau kita masuk ya, Nak. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat dengan lantang, jelas, dan benar. Oke, mari kita lihat contoh nomor 1. Di contoh nomor 1 ini ada dua orang siswa yang satu menanyakan kepada temannya, nama temannya Siti ya. Siti, do you understand the story? Siti, apakah kamu mengerti ceritanya? Not really. She speaks very fast. Tidak terlalu. Dia bicara terlalu cepat. Nah, di sini si temannya ini menanyakan, Siti, apakah kamu mengerti tentang ceritanya? Tidak terlalu. Dia bicara terlalu cepat. Berarti karena cepat itu dia nggak terlalu paham. Ada yang
terlupakan gitu dari cerita itu, sehingga tidak didengar dengan baik oleh si Siti. Kemudian percakapan yang kedua, do you know what I mean? Apakah kamu mengerti apa yang aku maksud? Yes sir. Nah di sini siswanya paham, maka dia jawabnya yes sir. Nah coba kita tandai manakah kalimat yang mengecek pemahaman. Nah di sini dia, do you understand the story? Oke. Nah, kemudian mana responnya? Not really, tidak terlalu. Itu responnya. Kemudian setelah merespon bahwa dia tidak terlalu paham, dia memberikan alasannya kenapa. Alasannya karena si guru tadi bicara terlalu cepat. Nah, kemudian di percakapan yang kedua, mana kalimat mengecek pemahaman ini? Do you know what titik-titik I mean? Ini kita boleh ganti ya. Yang I mean, misalnya do you know what I mean? Apakah kamu tahu apa yang saya maksud? Atau do you know what I say? Apakah kamu tahu apa yang saya katakan? Atau do you know what I apa lagi? Coba kita buat dulu. Apa lagi? Do you know what I explain? Apakah kamu tahu apa yang saya terangkan? Begitu ya. Jadi kalau kita mengerti, jawab saja yes sir. Nah, ini kurang paham, yang ini kurang paham, yang ini sudah paham siswanya ya. Nah, kita lihat lagi percakapan yang ketiga. Nah, di sini agak beda. Nah, di sini dia merespon pernyataan temannya. Only both of us will clean the classroom. Hanya kita berdua yang akan membersihkan ruangan kelas. What do you mean? What about the others? Apa maksudmu? Kayak mana? Bagaimana dengan yang lainnya? Nah, di sini dia merespon pernyataan temannya. Orang yang lainnya, teman yang lain belum datang mungkin ya, makanya orang kedua aja membersihkan. Jadi what do you mean? Apa maksudmu? Berarti dia tidak paham. Ini dia merespon pernyataan ya. Nah, yang keempat, Edo, do you know what to do? Nah, Edo, do you know? Ini dia menanyakan si Edo apa yang akan dilakukan. Edo, apakah kamu tahu apa yang akan dilakukan? Si Edo nggak paham, maka dia minta maaf. Sorry ma'am, ini dia sopannya. I don't. Nah, di sini dia merespon, say that again. Nah, say that again please. Nah, maaf Bu, saya tidak mengerti. Tolong ulangi lagi. Tolong ulangi katakan untuk mengatakannya gitu kan. Tolong ulangi. Kemudian di percakapan yang kelima, do you understand my question? Nah, di sini kata do you understand ya. Terus ditambahkan boleh, do you understand my question? Do you understand my story? Boleh ya. Kemudian muridnya pun tidak mengerti. No ma'am, sorry. Kalau kita tidak mengerti, kita bilang sorry ya, itu kesopanan, maaf gitu ya, supaya orangnya mau mengulang lagi. Oke. Nah, yang terakhir ya, percakapan yang keenam. Is it clear? Apakah ini sudah jelas? Yes ma'am, thanks. Kalau sudah jelas, terima kasih. Itu sebagai ungkapan hormat kita kepada orang yang sudah menjelaskan ya. Oke. Coba kita kembali ke materi yang akan kalian catat di buku. Nah, di sini tadi kalian coba catat apa pengertian checking for understanding ya. Kemudian di sini ada kotak. Nah, di sini sudah saya bisa pisahkan. Mana di sini checking for understanding. Di sini ada do you know, ada do you understand, atau is it clear. Kita hanya cukup saya hanya memberi contoh yang ada di buku paket yang simple dan sederhana. Padahal kalimat untuk checking for understanding itu banyak ya, banyak lagi yang lain. Are you follow me? Ada, bisa. Tapi kita yang melajari yang sederhana dulu, karena kan di sini di tujuan pembelajaran dikatakan peserta didik mampu merancang teks transaksional lisan dan tulis sederhana. Berarti yang kalimat yang simple dulu, do you know, do you understand, is it clear, yang ada di buku paket ya. Kemudian ini untuk kotak yang pertama ini adalah expressing checking for understanding. Ini ungkapan untuk
mengecek pemahaman. Nah, di kotak yang kedua ini apa? Ini showing understanding. Ini menunjukkan kalau kita mengerti. Ini respon kalau kita mengerti, ya. Responnya boleh secara simple yes, yes ma'am, yes sir. Yang kedua yes I do. Yang ketiga yes I understand. Baru yang kotak yang ketiga menunjukkan respon bahwa kita tidak terlalu atau sama sekali tidak mengerti, ya. Oke, ini tidak terlalu, ini not really, ya. Sorry I don't understand, maaf saya tidak mengerti. Atau say that again please, coba ulangi, katakan kembali, ya. Misalnya kalau nggak paham gitu kan, nggak jelas macam penyampaian pesannya, say that again atau say it again please, ya kan. Nah, kemudian di bawah ada pattern atau rumus. Do you understand? Biasanya ini untuk kalimat yang begini. Contohnya yang begini tadi. Ini, do you know what I mean? Ya. Oke, do you know what I mean? Dia rumusnya itu do you, di sini pakai understand. Boleh juga do you know, boleh do you understand. Di sini saya pakai do you understand ditambah what, ditambah subject, ditambah verb one, saya garis S. Kenapa? Karena kata kerjanya ini tergantung subjeknya. Kalau singular I dan plural they, we, you, dia menggunakan kata kerja bentuk pertama tanpa ditambah S. Tapi kalau dia subjeknya she, he, it, ya, dia harus ditambah S tunggal, ya, kedua. Oke, contohnya do you understand what I say? Nah, dia kata kerjanya di sini, ini kata kerjanya do you understand what I say? Nah, I say, saya garis bawah, ya. Do you understand what I say? Kenapa di sini says? Do you understand what she says? Nah, nih. Coba. Kenapa berbeda? Dia dibedakan oleh subjek. Jika subjeknya I, you, we, they. Nah, dia jadi kata kerjanya verb one. Verb one, ya. Nah, tapi kalau ini she, he, kemudian it, nah, itu dia kata kerja bentuk pertama ditambah S. Nah, contohnya ini tadi says. Nah, apakah ada bentuk lain subjeknya? Ada, misalnya students. Students masuk ke, students ini masuk ke ini kan, ke they misalnya. Students, jadi do you understand what the students say? Dia studentsnya lebih, muridnya itu lebih dari satu, maka students. Nah, ini bisa juga ditukar menjadi yang lain, bisa. Misalnya dia subjeknya Tony, atau Dina, itu ya, nama orang. Dina itu masuk ke Tony, masuk ke he, Dina masuk ke si, maka kata kerjanya verb one ditambah S. Oke, sampai di sini mungkin kamu sudah paham, ya. Coba dilihat tadi contoh percakapannya, gampang kan, Nak? Nah, hanya sudah dibuat sini expressingnya. Jadi kalau misalnya memakai what, dia itu tadi udah dikasih rumusnya. Oke, jadi tugasmu pada minggu ini adalah buatlah 2 percakapan singkat mengenai ungkapan mengecek pemahaman. Nah, percakapan tersebut antara kamu dan orang tua. Jadi percakapannya itu seputar di rumah, ya. Kamu buatlah misalnya temanya, apakah orang tuamu mengerti dengan ceritamu, atau apakah kamu mengerti dengan cerita orang tuamu, terbalik atau kamu balik, ya, terserah. Pokoknya percakapan tersebut, 2 percakapan tersebut dengan orang tua, atau boleh juga dengan abang atau adik, ya. Karena kita online kan, nggak di sekolah, jadi tentang kehidupan di rumah aja, tapi yang simpel aja percakapannya, yang sederhana seperti di sini tujuan pembelajaran. Oke,
Ibu rasa cukup sekian dulu pertemuan kita untuk materi kali ini. Jadi untuk minggu depan kita akan masuk ke materi bab 1 yang terakhir, yaitu mengenai to show appreciation to others, menunjukkan penghargaan kepada orang lain. Nah, kita masuk ke materi itu ya, dibaca-baca bukunya dan minggu depan akan Ibu terangkan. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan kepada Ibu melalui WA pribadi. Dan Ibu berharap kalian jaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, dan jangan pergi keluar rumah kalau tidak penting sekali ya nak, karena kita membantu pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Okay? I think that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.